Little Teens Kelapa Gading, apa kabarnya? Hari ini mari kita sama-sama masuk dalam pujian dan penyembahan yang terbaik, karena kita tahu Allah disenangkan lewat pujian umatnya. Dan siapa hari ini yang mau merasakan lawatan Tuhan? Let's bring our best voice to Him, amen. Let's go. Seribu rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Terpana, tertegun aku dibuat-Mu, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, sama-sama katakan, seribu rasa. Sama-sama, seribu rasa. Oh, hadirat-Mu Tuhan, yang terbaik, amin. Ku puji nama-Mu, ku sembah Engkau Tuhan. Bersama dengan kita sekarang dan selamanya, amin. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Let's get it. Seribu rasa. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus. Oh God, You are worthy. Mari setiap kita siapkan hati kita, karena Dia Tuhan Allah yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Oh, haleluya. Holy,
is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan yang ajaib. Oh, worthy is the Lamb who died on the cross for my sin. Worthy is the Lamb, for you are good, for you are good. Oh, we sing holy, holy is your name forever. We sing you are holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, we sing worthy, worthy is the Lamb. Amen. I give praise to God, for holy is your name, Lord Jesus, forever. Amen. Hallelujah. His name is worthy now and forever. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Nama gue Jonathan Septiadi. Hari ini gue bakal membantu untuk melayani teman-teman semua untuk sharing di ibadah minggu kita hari ini. Nah teman-teman, jadi perkenalan dulu, gue salah satu one of the leaders dari GBI Kedoya. Dan juga saat ini gue sedang berkuliah di Belanda. Dan tentunya puji Tuhan kita masih bisa bertemu bersama via online. Meskipun segala situasi ini buruk dan kita tidak bisa ikut ke gereja masing-masing. Tapi dengan ada platform ini kita masih bisa bertemu secara online. Nah teman-teman, sebelum kita masuk, kita berdoa bersama dulu yuk. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini meskipun situasi belum membaik Tuhan, tapi kami bisa melihat ada harapan baru Tuhan. Di Indonesia sudah ada vaksin, sudah ada banyak hal yang mungkin bisa kita lihat ke depannya. Tapi Bapa, pada saat ini kiranya Engkau persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami ingin menerima Tuhan untuk belajar lagi lebih baik mengenai siapa Engkau sebenarnya Tuhan, dan apa yang bisa kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu untuk bisa mendengarkan Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, nah teman-teman, hari ini tema yang dikasih buat aku bagiin ke kalian semua adalah off cam. Gimana caranya kita bisa membangun sebuah karakter yang baik untuk hidup jujur meskipun tidak dilihat oleh kamera atau tidak dilihat oleh siapapun. Tapi teman-teman, apakah benar kalau kita bisa aja tidak dinilai oleh siapapun dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Nah, hari ini aku mau membagikan sebuah prinsip yang bisa kita belajar bersama-sama untuk bisa hidup lebih berintegritas lagi, menjadi seorang yang memiliki godly karakter meskipun dalam masa-masa yang sulit. Nah, apa prinsipnya teman-teman? Prinsipnya aku akan bagikan dulu dalam bahasa Inggris, yaitu to live life as if we are always judged. Atau untuk menjalani hidup kita seakan-akan kita selalu dinilai oleh seseorang. Tapi mungkin saat kita mendengar kata judge, mungkin konotasi yang kita dapatkan adalah sebuah hal yang negatif. Bukankah judging adalah sebuah hal yang negatif? Mungkin kita mengasosiasikan judging itu sama kayak orang-orang yang mungkin sedang berbicara kalau misalnya lagi gosip. Misalkan kita ngeliat social media, terus ada orang yang posting di story mereka dan kita langsung kayak, ih kok dia suka banget sih pamerin kekayaannya di Instagram. Atau contohnya yang lain, baik gaya banget sih nih orang, udah gak kayak artis tapi masih aja post selfie-selfie. Mungkin kita selalu mengasosiasikan hal tersebut sebagai judging. Memang benar itu adalah sebuah judging teman-teman. Tapi judging tersebut adalah judging secara negatif. Karena sebenarnya kata judging sendiri itu bukanlah sebuah hal yang negatif ataupun yang positif. Coba kita lihat dari dictionary,
Apa sih sebenarnya arti dari kata judge? Karena aku lebih suka pakai katanya bahasa dalam Inggris karena definisinya lebih jelas. Kalau kita search, mungkin teman-teman kalau misalnya mau cari di Google, judge itu artinya apa? Judge adalah kata kerja atau verb yang artinya adalah to form an opinion or conclusion about. Atau dalam kata lain untuk membuat sebuah opini atau konklusi. Jadi sebenarnya kata judge sendiri itu bukanlah sebuah hal yang negatif dong tentunya. Karena bisa aja misalkan aku bilang ke teman-teman, wah teman-teman dari GBI Kelapa Gading itu pintar-pintar semua ya, atau misalnya GBI Kelapa Gading itu sebuah komunitas yang sangat membangun ya, yang sangat sehat ya. Itu juga adalah sebuah bentuk judge, tapi yang konotasinya positif. Jadi sekarang teman-teman mungkin sudah lebih tahu bahwa judging bukanlah sebuah hal yang negatif ataupun positif, tapi lebih apa yang kita lakukan dengan judgment yang Tuhan sudah berikan kepada kita tentunya. Nah, sekarang kita udah lebih membahas lagi tentang definisi atau idea dari judging itu sendiri. Sekarang coba kita dalemin lagi, apa sih yang kita bisa pelajari dari prinsip untuk hidup seperti kita selalu dinilai oleh seseorang. Yang pertama, ada 3 poin nih teman-teman aku mau bagiin. Poin pertama adalah, apa maksudnya dari dihakimi atau dinilai? What does it mean to be judged? Mungkin teman-teman langsung mikir kalau soal menghakimi. Bukannya menghakimi itu sesuatu yang Tuhan Yesus tidak perbolehkan ya. Nah mungkin teman-teman langsung kepikiran nih yang tahu Matius 7 ayat 1-2. Aku bacain ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Atau aku lebih suka dalam bahasa Inggrisnya, in Matthew 7 verse 1-2, do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Nah teman-teman mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu bahwa ini adalah salah satu ayat yang sering banget disalahartikan atau bahkan disalahgunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau di dalam Western society, they use this verse untuk melindungi diri mereka kalau mereka ngerasa mereka sedang dinilai oleh orang lain. Contohnya saat kita misalkan sedang memberitahu seorang teman bahwa perbuatan mereka itu salah. Mungkin mereka yang tahu kita orang Kristen bisa langsung pakai kata-kata, hey, you shouldn't judge me because in the Matthew 7 verse 1-2 it says do not judge. Atau mungkin mereka bilang kayak lu gak boleh menghakimi gue karena apapun yang gue lakuin itu bukan masalah lu. Which is true, but also not the right way to use this verse. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca lagi di Matius 7 ayat 1-2, setelah kata-kata jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ada kelanjutan dari ayat tersebut, yaitu karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman, kita adalah manusia yang ukuran penghakiman kita tuh sangat terbatas dibandingkan dengan ukuran penghakiman yang Tuhan kasih. Kalau misalkan kita menghakimi atau menilai orang lain sesuai penghakiman kita sendiri, maka tentunya belum tentu penghakiman tersebut akan menjadi sebuah penilaian yang benar. Karena apabila penilaian kita salah pada orang lain, dan ukuran kita pakai dikembalikan untuk diri kita sendiri, maka tentunya penghakiman kita akan menjadi sia-sia, dan kita akan dihakimi oleh sebuah ukuran yang juga sia-sia. Maksudnya gimana? Aku coba kasih contoh dia. Tentu kita sini semua lagi sekolah dong teman-teman, kita semua punya guru kan. Sekarang teman-teman bayangin kita lagi ujian matematika. Terus ujian matematika itu susah, mungkin tentang aljabar atau mungkin tentang kuadrat-kuadratan yang mungkin buat beberapa dari teman-teman susah. Mungkin ada teman-teman juga yang suka matematika mungkin gampang. Tapi intinya bayangkan teman-teman punya guru yang pintar banget dalam matematika. Terus teman-teman dikasih sebuah ujian dan teman-teman harus ngerjain ujian tersebut. Nah, teman-teman bayangin ujian tersebut itu susah banget. Dari 10 nomor, teman-teman bisa ngerjain 3 nomor dan 7 nomor teman-teman ngerjain, tapi nggak yakin sebenarnya benar atau salah. Akhirnya teman-teman kumpulin ujian tersebut ke guru kalian, dan akhirnya guru kalian nilai. Tentunya guru kita yang lebih tahu jawaban dari ujian tersebut, yang bikin soal dari ujian tersebut, tentu tahu bagaimana cara menilai ujian tersebut dengan baik. Jadi dengan kita memberikan ujian kita kepada guru kita, dia akan menilai dengan ukuran yang tepat. Tapi bayangin teman-teman kalau ujian kita itu kita kasih ke teman kita yang mungkin juga lebih nggak tahu jawabannya, terus dia disuruh menilai hasil dari ujian pekerjaan kita. Tentunya dia belum tentu bisa menilai dengan ukuran yang tepat.
Karena dia bukan pembuat soal dan dia juga tidak tahu kunci jawabannya apa. Sama seperti saat kita menghakimi orang lain dengan ukuran kita sendiri. Tentu kita diciptakan oleh seorang Tuhan, jadi saat kita menghakimi orang lain yang kita adalah ciptaannya, kita nggak punya ukuran atau pikiran yang Tuhan punya saat ia menilai diri kita sendiri. Jadi mungkin sekarang teman-teman lebih sadar dan juga aku bisa lebih sadar juga bahwa saat aku menghakimi orang lain dengan penilaian aku sendiri, mungkin itu itu tentunya bukan sebuah hal yang memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagaimana cara kita menilai orang lain. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Poin yang kedua adalah siapa yang seharusnya menghakimi atau menilai kita? Karena pertanyaannya menurut aku bukanlah apakah kita akan dinilai atau dihakimi, tapi siapa yang akan menghakimi atau menilai kita. Aku ada sebuah contoh yang aku sering banget hadapi dalam kehidupan aku sehari-hari. Saat aku lagi berorganisasi atau mungkin aku saat lagi menjalani kehidupan aku di sekolah, aku sering banget dapat kritik ataupun saran yang diberikan kepada aku tapi secara personal, lebih ke kepribadian aku masing-masing. Dan saat aku dinilai oleh orang lain, aku punya dua pilihan untuk mendengarkan penilaian tersebut atau tidak mendengarkan penilaian tersebut. Tapi ada sebuah hal yang menurut aku lebih penting lagi, yaitu adalah aku harus tahu siapa sebenarnya orang yang sedang menilai aku. Kalau misalkan orang yang sedang menilai aku, itu tim aku dalam organisasi aku, tentu aku bisa lebih lagi percaya karena dia yang langsung melihat aku dalam kehidupan aku sehari-hari. Tapi teman-teman bayangin kalau misalnya ada orang yang aku nggak kenal, tiba-tiba datang ke aku dan memberikan penilaian kepada aku. Dibilang kayak, oh mungkin Jonathan, pekerjaan kamu kurang bagus karena kamu begini. Tapi dia nggak tahu aku itu siapa, dan bahkan dia juga nggak tahu pekerjaan aku itu seperti apa. Nah teman-teman sekarang bayangin, siapa orang atau siapa sosok yang selalu bisa mengenal dan melihat teman-teman dalam kehidupan teman-teman sehari-hari? Apakah itu orang tua teman-teman? Apakah itu temannya teman-teman sendiri? Atau mungkin sahabat dekat teman-teman? Pasti teman-teman punya waktu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin dong kalian sama orang tua kalian 24 jam sehari. Mungkin teman-teman tahu siapa sosok yang selalu melihat dan menilai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita coba baca bersama-sama Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Itu artinya Tuhan selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, dan Ia selalu melihat segala perbuatan dan itikat yang kita punya juga. Jadi yang kita perlu sadari adalah Tuhan selalu melihat dan menilai segala perbuatan dan juga isi hati kita. Dan di sini yang perlu kita sadari adalah siapa sih sebenarnya sosok yang sedang menilai kita yang kita sebut Tuhan? Teman-teman mungkin tahu bahwa Tuhan kita bukanlah cuma Tuhan yang menjadi seorang hakim yang tahu segala hal, tapi Ia juga adalah seorang sosok Bapa yang sangat amat mengasihi kita. Ayo teman-teman kita baca bersama-sama di Yohanes 3 ayat 16, yang aku yakin banget teman-teman semua pasti udah tahu isinya apa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mau mengaruniakan anak yang tunggal. Menurut aku itu sebuah hal yang sangat amat memberikan kedamaian dalam hati aku saat aku tahu aku sedang dinilai oleh Tuhan. Mungkin beberapa dari kita takut banget melakukan sebuah tindakan dalam keseharian kita karena aduh aku takut dihakimi nih, kalau aku berdosa nanti aku masuk neraka gimana? Atau mungkin kalau aku berdosa ntar hidup aku hancur gimana? Meskipun benar kita bakal dihakimi oleh Tuhan, tapi itu bukanlah poin dari mengapa kita harus takut kepada Tuhan. Justru harus takut kepada Tuhan, kayak takutlah kepada Tuhan, itu karena kita nggak mau nyakitin seorang Tuhan, hati seorang Bapa yang sangat amat mengasihi kita. Kalau misalnya teman-teman sayang sama orang tua kalian takut nggak nyakitin perasaan orang tua kalian? Kalau aku sih pasti takut banget buat bikin orang tua aku nangis, misalkan contohnya. Dan dengan itu aku berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjaga diri aku, biar orang tua aku tuh bisa tetap senang, dan bahkan bisa bangga sama diri aku apa adanya. Dan itulah mungkin sama juga dengan layaknya Tuhan ke kita, Dia juga mau yang terbaik buat kita karena Dia begitu mengasihi kita. Maka dengan itu kita tahu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan kita hidup jujur dan tahu bahwa Tuhan selalu melihat kita, itu adalah dengan tujuan bahwa kita selalu ingin membuat hati Tuhan berkenan karena kita begitu sayang kepada seorang Bapa yang begitu mengasihi kita kembali. Dan poin ketiga yang perlu kita sadari tahu juga adalah
bagaimana kita dinilai oleh Bapa kita sendiri. Mungkin teman-teman udah kepikiran, gimana sih Tuhan menilai kita? Apakah sama seperti kita menilai orang lain? Tentunya tidak. Ayo kita baca teman-teman di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini sebuah ayat yang menurut aku sangat amat membuka mata dan juga pikiran aku pas pertama kali aku bacanya. Karena kita sebagai manusia gampang banget buat menilai orang dengan apa yang kita lihat. Tentunya karena kita adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas. Tapi di saat kita bisa mengenali apa yang sebenarnya Tuhan benar-benar inginkan, apa yang sebenarnya Tuhan lihat, maka kita juga tahu apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk benar-benar berkenan kepada Allah. Ada 3 poin kecil yang aku bawa bagiin dari poin ketiga ini. Di saat Tuhan melihat hati atau our intentions and motivation. The first thing adalah why, tujuan dari perbuatan dan tindakan kita. Yang kedua adalah apa yang kita pikirkan dan rasakan dalam tindakan kita. Dan ketiga adalah untuk siapa kita melakukan perbuatan tersebut. Aku ulangin lagi. Yang pertama adalah tujuan dari perbuatan dan tindakan kita. Yang kedua, apa yang kita pikirkan dan rasakan dalam tindakan kita. Dan yang ketiga adalah untuk siapa kita melakukan perbuatan tersebut. Kalau teman-teman sadarin, 3 hal tersebut merupakan sebuah hal yang lebih bersangkutan dengan apa yang ada di dalam kita dan bukan apa yang keluar dari dalam kita. Karena saat kita melihat apa yang kelihatan dari mata, tentu kita akan melihat apa yang kelihatan di luar. Saat kita mungkin balik lagi melihat sosial media, melihat apa yang terlihat di kamera, melihat orang-orang mungkin influencer-influencer yang mungkin melakukan tindakan-tindakan baik, mereka melakukan donasi, mereka melakukan mungkin perjalanan trip ke sebuah tempat-tempat yang kumuh untuk membantu makanan. Itu sangat mudah buat kita langsung menilai atau menghakimi mereka dengan, oh mereka baik banget, mereka mau berkenan kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa isi dari hati mereka? Apakah mereka benar-benar tulus dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut? Atau mungkin mereka melakukan itu hanya untuk biar kelihatan bagus aja di depan kamera? Tentu kita tidak tahu. Yang cuma tahu isi hati mereka dan isi hati kita adalah Tuhan kita sendiri. Dan aku yakin banget Tuhan lebih peduli dari apa yang di dalam kita dibanding apa yang keluar dari hati kita. Tapi tentu saja teman-teman, meskipun penting banget untuk menjaga motivasi dan juga intention yang kita punya, apa isi hati kita, tapi tentu saja perbuatan kita juga sama atau bahkan penting juga kalau misalkan tidak dibarengin hati dan juga perbuatan. Karena kita tahu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tapi yang aku pengen tekenin di sini adalah bukan perbuatan kita yang paling harus kita perhatikan, tapi motivasi apa yang kita punya saat kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Apakah kita melakukan tindakan-tindakan baik itu dengan sebuah hati untuk menyenangkan hati Tuhan, atau kita cuma ingin kelihatan bagus aja di depan mata orang? Apakah kita melakukan tindakan ini untuk mendapat apresiasi dari orang lain, atau kita untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk melayani Tuhan agar Bapa kita di surga bisa menjadi lebih senang? Nah teman-teman, aku mau nutup sharing aku pada hari ini dengan sebuah pengalaman cerita pribadi. Jadi tahun 2020 tentu saja merupakan sebuah tahun yang sangat berat untuk kita semua. Tapi aku mau mundur sedikit lagi di tahun 2019. Aku ingat banget di tahun 2019 merupakan sebuah tahun yang buat aku secara pribadi merupakan sebuah tahun yang bisa dibilang sangat baik. Tahun yang dimana aku banyak banget belajar, aku banyak banget bertumbuh, aku bisa melakukan banyak hal yang menurut aku bisa aku sangat banggakan betapa Tuhan begitu berkenan di hidup aku dan aku diberkati banyak banget. Dan akhirnya aku juga beberapa kesempatan untuk beberapa kali membagikan beberapa insight ataupun opini, pendapat kepada teman-teman aku yang sedang membutuhkan bantuan. Dan disitu aku sangat bersyukur karena aku merasa kayak bahwa Tuhan begitu membantu aku untuk memberikan sebuah arahan kepada teman-teman aku bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan mereka dan juga melakukan bagaimana mereka menghadapi masalah mereka yang mereka lakukan. Tapi di tahun 2020 teman-teman, justru hal-hal yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang aku dapatkan di tahun 2019. Di tahun 2020, justru hal-hal yang aku bagikan pada teman-teman itu diuji cobakan kepada diri aku sendiri. Di tahun 2020 merupakan sebuah hal yang bahkan baik banget, yang kadang aku tahu bahwa
Mungkin jawabannya sebenarnya seperti ini, tapi saat aku menghadapinya secara pribadi, rasanya lebih susah. Banyak banget hal-hal yang aku gumuli, bahkan aku banyak banget hal-hal yang juga aku bahkan tidak yakin bahwa aku bisa menghadapinya. Dan banyak banget rasanya tantangan-tantangan yang kadang saat aku dalam berdoa, aku bilang Tuhan bahwa I don't even know if I can go through this without Him. Tapi justru teman-teman di situ adalah saat-saat dimana isi hati kita itu diuji. Saat dimana-mana masa-masa sulit, masa-masa tidak yakin, masa-masa kita mempertanyakan diri kita sendiri, itu adalah masa-masa dimana Tuhan sedang menguji coba isi dari hati kita. Apakah kita tetap bisa hidup jujur meskipun hal-hal yang sedang terjadi kepada kita bukan merupakan sebuah situasi yang baik? Apakah kita memilih Tuhan untuk percaya kepadanya dibanding dengan ketakutan-ketakutan yang kita miliki? Dan disitu yang aku pelajari adalah bahwa sebenarnya mudah teman-teman saat keadaan itu baik untuk bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi saat tidak ada masalah, untuk berbuat kebaikan dan juga menjaga hati merupakan sebuah hal yang aku bisa bilang tantangannya kecil. Tapi justru di saat kehidupan itu berat, di saat banyak banget hal-hal yang tidak yakini, yang kita banyak banget yang mungkin now we call it the uncertainty, justru itulah di saat dimana kita harus banget mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tetap bisa hidup berintegritas dan menjaga karakter kita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sih aku pengen bagi kepada teman-teman sebagai take away adalah, meskipun masalah-masalah banyak menghadapi kita, meskipun banyak banget keadaan yang sulit, tapi Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita secara pribadi. Ia selalu ada di sana untuk kita karena Ia begitu menyayangi dan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dan dari segala perbuatan yang kita lakukan, Tuhan juga masih selalu melihat perbuatan hati kita. Meskipun kadang orang lain tidak mengerti perbuatan baik kita, tapi Tuhan selalu melihat perbuatan kita dan juga motivasi yang kita lakukan apabila kita melakukan untuk kemuliaan namanya. Dan teman-teman, of course it's a hard thing untuk melakukan prinsip ini atau bahkan untuk mendalami prinsip ini. Tapi semoga kita bisa belajar bersama to live life like we're judged. We can understand better that it's not just about being judged, but also by who judge us, and knowing by the person that who judge us is a loving God. Itu memberikan sebuah ketenangan banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah seperti kita selalu dinilai oleh seseorang, tetapi bukan sembarang orang yang menilai, melainkan oleh seorang Bapa yang begitu mengasihi kita dan mau yang terbaik untuk kita. Semoga dengan sharing hari ini kita bisa belajar lebih baik lagi bahwa kita selalu diperhatikan oleh seorang Bapa yang begitu mengasihi kita. Dan marilah teman-teman, semoga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi, hidup lebih jujur lagi, dan hidup lebih berintegritas lagi, untuk bisa sama-sama membangun godly character. Terima kasih teman-teman. I wish you a great Sunday. God bless you all. Mari setiap jemaat kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan akhiri dalam doa berkat. Aku undang untuk setiap teman-teman yang menonton ibadah ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri di tempat di mana kita duduk. Mari kita angkat tangan kita dengan iman, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biar kiranya Bapa memberkati keluar masukmu. Apapun yang engkau kerjakan di dalam keseharianmu, biar itu diberkati Tuhan. Dan biar itu menjadi berkat untuk banyak orang. Biar Allah yang membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Biar engkau menjadi terang yang diletakkan di atas gantang. Engkau adalah orang-orang yang menjadi terang seperti kota yang terletak di atas bukit. Engkau akan menjadi berkat dan engkau akan menjadi terang untuk banyak orang. Biar kasih dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan juga Roh Kudus beserta dengan kita semua mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day. Jangan lupa datang lagi dan nonton ibadah kita next week di channel yang sama.